Ulat bulu adalah hewan yang sangat luar biasa. Ia lahir dari seekor hewan hama, kemudian lahir dan berubah menjadi hewan yang membantu umat manusia. Namun, bagaimana jika hewan sekecil ini dapat menyebabkan teror yang luar biasa bagi kehidupan manusia? Hai, nama saya Muhammad Ibnu Fahri. Izinkan saya untuk mendampingi kalian dalam menceritakan sebuah alkisah mengenai Syekh Daun Jati dan ulat bulu. Alkisah di sebuah desa bernama Jatilawang, Jawa Tengah. Hiduplah seorang lelaki tua bersorban putih bernama Syekh Daun Jati. Syekh Daun Jati dikenal sebagai seorang ulama yang bijaksana dan memiliki kesaktian. Suatu hari di bulan Ramadan terjadi wabah ulat bulu di desa Jatilawang. Ulat bulu ini dalam jumlahnya sangat banyak, menyebar dengan sangat cepat. Warga desa mengalami teror yang luar biasa, takut dan tak tahu harus berbuat apa. Mendengar hal ini, Syekh Daun Jati datang untuk membantu warga desa. Di tengah desa, ribuan ulat bulu berwarna hitam yang hampir jempol orang dewasa tak hanya terlihat di pohon kelapa, pisang, atau bahkan pepaya, tetapi dengan cepat menempel di tembok-tembok rumah mereka, di pintu, dan bahkan di jendela. Ulat bulu membuat udara desa Jatilawang kental dengan bulu ulat yang rontok, hingga membuat para warga bersin dan kulit seketika menjadi sangat gatal. Kok di sini banyak ulat sih? Iya nih, banyak banget. Iya nih, seperti bulu hewan. Ternyata ulat bulu. Kebetulan banget. Aku punya campuran air garam dan minyak kelapa. Coba olesin ke tubuh deh. Mereka pun mencoba menghilangkan dengan menelurkan air garam atau minyak makin kelapa gatal ke tubuh sih? mereka. Tetapi rasa gatal yang semakin perih membuat kulit tambah membengkak. Bahkan rasa gatal itu terasa kian mencakar ke dalam jantung, seolah jantung mereka sudah penuh ulat bulu. Aneh betul ya. Sepertinya belum pernah terjadi wabah ulat bulu ini. Iya, wabah ulat bulu ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa ini ada kaitannya dengan orang-orang yang mati terbantai waktu itu? Nah, betul tuh. Hah? Pembantaian? Kapan ada pembantaian di desa ini? Bertahun-tahun lalu terjadi pembantaian orang-orang yang dituduh komunis di desa Jatilawang. Mereka mati dengan cara paling mengerikan, ditangkap dan diseret hingga ke pinggiran hutan jati. Sebagian ditembak, digorok, atau dihajar kepalanya hingga remuk dengan batang kayu jati. Kekejian memang tak pernah bisa dilupakan. Mari cari anggota yang lain. Nah, betul tuh. Mereka mati dengan sangat mengenaskan sambil meraung kesakitan berguling-guling di tanah. Tak bisa menepiskan bayangan buruk, para penduduk kemudian mengaitkan munculnya ribuan ulat bulu ini dengan orang yang mati. Ajeng berjalan menyusuri desa, mencari jawaban ada apa sebenarnya di kampung Jatilawang. Lalu, dia bertemu dengan sekelompok warga yang sedang membicarakan tentang wabah ulat bulu itu. Dan Ajeng pun mulai bergabung dengan para warga tersebut. Ulat bulu ini kutukan. Kata orang-orang ini seperti bagabluk. Orang yang diserang pada pagi hari akan mati di malam hari. Semua pepohonan dengan cepat meranggas. Ribuan ulat bulu ini memakan seluruh
daun yang ada. Orang-orang mengumpulkan berak yang tersisa dan membakar ribuan ulat bulu. Di tanah kosong sebelah hutan jati, seluruh warga membuat janji untuk berkumpul dan membicarakan tentang wabah ulat bulu yang semakin hari semakin menyebar. Mereka dengan kekhawatiran mencoba untuk tenang agar masalah yang dihadapi cepat menemukan solusi yang tepat. Ulat-ulat ini seperti lahir dari kebencian. Kebencian tidak pernah bisa mati oleh api. Kok rumah kami banyak ulatnya sih? Iya sih, banyak ulat. Kenapa ya? Orang-orang menatap tembok rumah mereka seolah terbuat dari lempung lembek dan berdenyut ketika ulat-ulat itu bergerak dengan pelan. Segerombolan ulat menutupi seluruh jalanan kampung hingga penduduk melangkah dengan jijik dan takut karena pasti akan menginjak ulat-ulat itu. Menghadapi maut. Ayo kita berdoa semoga kampung kita lebih aman. Ya Allah, lindungilah kampung kami dari malapetaka-Mu ya Allah. Amin. Hei, lihat siapa yang masuk ke dalam hutan? Malam itu, di bawah cahaya bulan yang begitu murung dan pucat, seperti mata yang putus asa, samar-samar terlihat seorang berdiri di atas selembaran daun jati yang melayang. Seolah selembar daun jati itu karpet terbang. Dengan gerakan yang ringan, orang itu menebahkan selempang sorbannya ke arah pepohonan jati, dan seketika gerombolan ulat bulu hitam langsung lenyap. Sosok yang berdiri di atas selembar daun jati itu terus melayang dan melesat menggerakkan tangannya, seperti menghantam dan menampar kekosongan udara, dan kadang seperti menangkis sebuah serangan. Saat itu, orang-orang yang menyaksikan percaya bahwa tengah terjadi pertempuran maha dahsyat antara orang bersorban itu dengan kekuatan yang tak bisa dilihat, tapi bisa mereka rasakan dari hembusan angin yang tiba-tiba menjadi menggeremuh menggetarkan pohon-pohon jati. Berkali-kali terdengar gemuruh meledak di udara. Makin lama mereka hanya bisa melihat kelebat bayangan yang begitu cepat menjelma pusaran beliung yang menerbangkan semua ulat bulu itu ke udara dan kemudian lenyap begitu saja. Siapakah kamu? Saya bukanlah apa yang Kisana lihat. Sekiranya Kisana bisa melihat apa yang tak terlihat, maka Kisana tahu siapa saya. Tidak ada yang mengetahui jika tidak diberitahu. Apa yang kau inginkan? Hanya mereka yang terikat dunia yang memiliki keinginan. Kalau begitu, hentikan kemarahanmu. Saya tak lagi memiliki kemarahan Kisana. Allah Maha mengetahui, lagi Maha Pemaaf, maka maafkanlah orang-orang itu. Memaafkan bukan berarti menganiaya kesalahan. Keadilan hanya mungkin ada bila kesalahan tidak hanya dimaafkan. Tidak ada yang berhak menghakimi kesalahan seseorang. Sampaikan itu kepada orang-orang yang melakukan pembantaian Kisana. Tapi tidak semua orang harus menanggung kesalahan itu. Tuhan tidak tidur. Sampaikanlah kesalahan itu kepada orang-orang yang melakukannya. Berilah kesempatan kepada orang-orang itu untuk berpuasa dengan tenang. Apakah mereka juga berpuasa dari kebencian? Lalu keheningan yang panjang dan bagai tiada akan pernah berakhir menaungi hutan jati itu. Ulat bulu masih menggelantung di ranting, sedangkan orang bersorban putih itu terus berdiri di atas selembar daun jati. Tak ada suara yang terdengar. Percakapan keduanya seperti hanya terjadi di dalam batin masing-masing. Warga desa pun setuju untuk mengikuti saran Syekh Daun Jati. Kalian semua tenang saja. Wabah ini sudah musnah. Wabah ini merupakan balas dendam dari korban arwah-arwah pembantaian. Oh, jadi ulat bulu itu arwah korban pembantaian? Ya, benar.
Mereka datang untuk menuntut keadilan. Lalu apa yang dapat kita bisa lakukan, Syekh? Untuk saat ini kita hanya perlu mendoakan arwah-arwah tersebut agar mereka tenang di alam sana. Mereka Mari kita menghadapkan tangan, memohon penuh ampun dengan wajah yang sangat khusyuk dan mengaminkan setiap doa yang terlontar dari mulut Syekh Daun Jati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dari leluhur kami dan ampunilah arwah-arwah korban pembantaian. Amin. Amin. Kemudian para warga menjalani kehidupan dengan tenang. Tidak lupa mereka berdoa kepada korban-korban pembantaian agar mereka menjalani kehidupan dengan tenang di alam sana. Begitulah sebuah kisah tentang Syekh Daun Jati dan Ulat Bulu. Sebuah kisah tentang korban yang menuntut keadilan namun terbutakan oleh api balas dendam. Keadilan memang boleh ditegakkan, namun jangan sampai tertutup oleh api balas dendam yang menyebabkan ancaman bagi sebuah kehidupan. Memaafkan adalah satu-satunya pilihan, bahkan merupakan jalan untuk mencapai ketenangan dan juga kedamaian. Begitulah tentang kisah ini. Saya Muhammad Ibnu Fahri sebagai narator. Saya ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan cerita kami. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.